langsung saja. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin, haddatsana Syu'bah an Salamah ibnu Kuhail, sami'tu Aba Salamah ibnu Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqallabu fa aqrara faham bihi ashabuhu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna sahibil haqqi maqalan summa qala a'tu husinnan bi hasnihi qalu ya Rasulullah illa amsala bi sinnihi fa qala a'tuhu fa inna min khairikum ahsanukum qada'a, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail. Aku mendengar Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka sahabat marah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dia, karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi. Kemudian beliau berkata, berikanlah untuknya seekor anak unta. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua. Maka beliau bersabda, berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik menunaikan janjinya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah nomor 2206. Hadis yang kedua yaitu perwakilan dalam transaksi syariat emas dan perak serta timbangan. Hadisnya, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana an Abdul Majid ibnu Suhail ibnu Abdurrahman ibnu Auf an Sa'id ibnu Musayyab an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar faja'ahum bitamrin janbin faqala aqul tamrin Khaybar hakadha faqala inna lana hudusa'a bisa'ini wa sa'ini bithalata faqala la taf'al bi'il jam'a biddarahimi thumma bda' biddarahimi janiban waqala fil mizani misladari, yang artinya Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang laki-laki di Khaybar. Lalu ia datang menemui mereka dengan membawa kurma janib atau kurma yang berkualitas baik. Kemudian beliau bertanya, apakah semua kurma Khaybar seperti ini? Ia menjawab, sesungguhnya kami membeli satu syak kurma jama' atau berkualitas di bawah kurma janib dan mengambil 2 syak kurma janib dengan 3 syak kurma jama'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lakukan itu, tetapi jualah kurma jama' dengan dirham, kemudian belilah kurma janib ini dengan dirham tersebut. Beliau juga menetapkan hukum yang sama dengan timbangan. Selanjutnya yaitu mufradat hadis. Fa'aghlabo dengan kasar, sinnan unta muda, a'tuhu lalu berikan, qada'a hutang, khairukum kebaikan, ahsanukum yang paling baik. Terus mufradat dalam hadis yang kedua yaitu as-safi bertukar, al-mizani timbangan, janibin kurma janib, istamala menugaskan, as-so'a so' na'khudhu kami mengambil, al-jam'a kurma jama', tamrin kurma. Selanjutnya yaitu syarah hadis yang akan disampaikan oleh Yusad. Selanjutnya yaitu syarah hadis yang akan disampaikan oleh Risma. Adapun syarah hadis dalam hadis yang pertama yaitu hadis tentang perwakilan dalam pelunasan hutang. Di situ terdapat kata kola atu
wasiannya dari untanya. Setelah itu terdapat kata faqalu lam tajidu illa amtala, kami tidak menemukan kecuali yang lebih tua. Ibnu Munayyir berkata, makna yang terkandung dalam judul adalah mungkin ada orang yang beranggapan bahwa manakala pelunasan hutang merupakan sebuah kewajiban yang harus segera dilaksanakan, maka pelunasan hutang itu tidak boleh diwakilkan karena yang demikian merupakan bentuk penundaan pelunasan dari orang yang mewakilkan kepada wakilnya. Tetapi dalam hadis ini dijelaskan bahwa perwakilan dalam masalah ini tidak dibolehkan dan tidak dianggap sebagai penundaan hutang. Hadis ini hadir dikarenakan menurut Bukhari, Abu Hurairah telah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang berpiutang pada Rasulullah SAW berupa seekor unta yang telah berumur 5 tahun. Laki-laki itu menemui Rasul untuk penyelesaian hutang piutang itu, maka Nabi meminta kepada orang yang memelihara unta Rasul, agar menyerahkan kepada laki-laki tersebut seekor unta. Tetapi ketika orang yang memelihara unta Rasul tidak menemukan unta yang seusia dengan unta piutang Rasul, ada yang lebih tua. Jadi Rasul memerintahkan serahkan saja seekor unta meskipun lebih tua. Kan lamun untanya lebih tua berarti lebih mahal, berarti Rasul mayar utang lebih mahal daripada unta anu dipinjamna. Tetapi si laki-laki anu mengurus unta Rasul bertanya, apakah engkau hendak menyempurnakan laki-laki anu nagih hutangna bertanya, apakah engkau hendak menyempurnakan hakku atau engkau hanya mengharap ganjaran dari Allah? Lalu Rasul menjawab, sesungguhnya yang sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling bagus dalam membayar utang. Berdasarkan hadis ini terdapat kata a'tuku, berikanlah atau bayarkanlah, dapat diketahui bahwa Rasul meminta kepada sahabatnya yang mengurus unta itu untuk mewakilkan beliau dalam pemberian atau pelunasan utang. Hukum dari wakalah diambil berdasarkan dari adanya perwakilan oleh sahabat dalam membayar hutang Rasulullah kepada seorang laki-laki yang menemui beliau. Jadi wakalah itu diperbolehkan karena Rasul juga memerintahkan untuk mewakilkan dirinya ketika pelunasan hutang unta tersebut. Cara hadis yang kedua yaitu tentang perwakilan dalam transaksi syar, emas dan perak serta timbangan. Perkataan istamala rajulan ala Khaybar. Jadi Rasul menugaskan seorang laki-laki sebagai penanggung jawab di Khaybar. Nah, laki-laki ini adalah seorang kaum Ansor yang namanya adalah Sawad bin Ghaziyah. Perkataan beliau di akhir hadis waqala fil mizan mithla dzalik. Beliau juga menetapkan hukum yang sama dalam masalah timbangan, yaitu pada barang-barang yang ditimbang tidak boleh menjual barang 1 ritol dengan 2 ritol. Ad-Daudi berkata, maksudnya tidak boleh tukang menukar kurma dengan kurma kecuali timbangan dan takarannya sama. Adapun korelasi hadis ini dengan wakalah sangat jelas, yaitu Rasulullah menyerahkan urusan transaksi barang yang ditukar dan ditimbang kepada orang lain. Jadi Rasul ini artinya orang tersebut menjadi wakil Rasul dan transaksi semacam ini diberlakukan secara kias pada transaksi syar, emas dan perak. Selanjutnya yaitu aplikasi wakalah dalam konteks ekonomi masa kini. Secara bahasa wakalah yaitu al-hifz, perlindungan, at-tafwid, penyerahan dan pendelegasian atau pemberian amanat. Menurut istilah syar'i, wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu atau beberapa urusan kepada pihak kedua guna bertindak untuk dan atas nama serta mewakilkan pihak pertama. Jadi wakalah adalah
pelimpahan atau pemberian amanat dari seseorang yang disebut wakil kepada orang lain yang dipercayainya untuk melaksanakan amanat tersebut atau disebut dengan wakil. Wakalah dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang ekonomi, dan sering digunakan oleh orang pada zaman sekarang, terutama dalam institusi keuangan dan kegiatan lainnya. Di sini ada 3 contoh pengaplikasian wakalah. Yang pertama, transfer. Transfer adalah jasa yang diberikan bank untuk mewakilkan nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening ke rekening yang lain. Proses transfer uang ini diawali dengan adanya proses transfer uang ini menggunakan akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan permintaan nasabah kepada bank untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening orang lain. Dalam transfer ada 3 contoh, yaitu yang pertama wesel pos. Pada proses transfer ini uang tunai diberikan secara langsung dari nasabah ke bank, dan bank memberikan uang tersebut secara tunai juga kepada nasabah yang dituju. Yang kedua, transfer uang melalui cabang suatu bank. Dalam proses ini al-wakil memberikan uangnya secara tunai kepada bank sebagai al-wakil, namun bank tidak memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju, tetapi bank memberikan uang tersebut ke dalam rekening nasabah yang dituju. Yang ketiga, transfer melalui ATM. Pada proses transfer uang ini, delegasinya tidak secara langsung uangnya diberikan dari al-wakil kepada al-wakil. Dalam model ini, nasabah meminta bank untuk mendebit rekeningnya dan kemudian meminta bank untuk menambahkan uang tersebut ke rekening yang dituju. Jadi penggunaan wakalah dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi sekarang, yaitu pada kegiatan transfer uang baik melalui wesel pos, bank ataupun ATM. Yang contoh yang kedua yaitu collection atau inkaso. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada orang atau pada hukum tertentu di kota lain yang telah ditujukan oleh si pemberi amanat. Di sini bank berlaku melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan nasabah. Jadi collection sebagai jasa dari bank untuk melakukan penagihan uang di kota lain dan menjadi perwakilan dari nasabah yang meminjam uang tersebut. Yang ketiga, penitipan, yaitu akan pendelegasian pemberian uang terjadi apabila seseorang meminjam orang lain untuk menggantikan dirinya dalam membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli. Agen membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan wakil untuk memberikan barang. Bank menitipkan sejumlah uang kegiatan penitipan barang bergerak yang penatausahaannya dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu akad. Sebagai contoh, bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dengan menggunakan akad wakalah dan akad murabahah. Bisa dilakukan secara prinsip apabila barang yang sudah dibeli melalui wakalah telah menjadi milik bank. Jadi yang dimaksud al-wakil yaitu orang yang membantu membelikan barang dari toko tersebut, sedangkan yang menitipkan atau meminta tolong untuk memberikan suatu barang bertindak sebagai mewakil, dan yang melakukan transaksi disebut al-wakil. Sekian pemaparan dari kami. Sekarang langsung saja masuk sesi diskusi. Silakan bila ada yang
Lukman Fitria. Lukman Fitria. Jadi pertanyaannya Ini sudah akan bisa diwakilkan. akan kami Jadi untuk akad nikah itu bisa diwakilkan. Asli. Ya, jadi Akad nikah. jadi diwakilkan teh palingna dapat diwakilkan. Bisa. Ya, jadi pas ucapan qabul nikah teh dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria teh memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai prianya. Berarti kamu naik kawin 2 kali. Ada juga hadisnya ketika meninggal mengambil hadis yang itu. Oh, saya bisa. Ada lagi yang bertanya? Untuk pemajikan lagi ke orang. Di malam pertama Ada lagi yang bertanya? Tidak? Benar. Narasan, mata, dasar. Kirim alamat. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kami tutup saja presentasi ini dengan mengucapkan salam dari alamin. Semoga apa yang dipresentasikan kami ini bisa dimengerti oleh kalian semuanya. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan. Ditutup saja dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.